what you're looking for. It's me, the old me. It's a style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ismi Maulani dari kelas PAI 3F. Saya akan mempresentasikan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 1 MI atau SD semester 1, yaitu bab 5 tentang adab mandi dan berpakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Wah, pagi-pagi sudah pada semangat nih ya. Pasti sudah pada semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak bab 5, yaitu tentang adab mandi dan berpakaian. Oke, sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang tadi sebelum pergi ke sekolah mandi dulu? Siapa? Mandi dulu ya semuanya. Jangan sampai tidak mandi, nanti kalau tidak mandi akan ngantuk kalau di kelas ya. Jadi semuanya mandi ya. Pinter. Nah, sekarang kita akan belajar adab mandi dan berpakaian. Nah, anak-anak, dalam Islam itu sangat mengajarkan perilaku hidup bersih, karena kebersihan itu merupakan salah satu syarat untuk melakukan suatu ibadah. Contohnya, misalnya kalau kita mau melaksanakan sholat. Nah, kalau mau melaksanakan sholat, itu kan badan kita, pakaian kita, atau tempat sholat kita itu harus bersih, jangan sampai kotor atau terkena najis. Nah, seperti itu. Kan ada yang mengatakan ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dalam Islam juga semua hal itu ada adabnya, termasuk dalam mandi dan berpakaian. Nah, itu juga ada adabnya. Nah, nanti kita pelajari sama-sama adabnya ya. Ibu, adab itu apa sih? Apa ya adab itu? Nah, adab itu merupakan tata cara, perilaku atau sikap yang mencerminkan sopan santun, budi pekerti, kebaikan ataupun akhlak. Nah, itu artinya adab. Misalnya kalau adab mandi, jadi artinya tata cara mandi yang baik. Nah, jadi sekarang kita langsung saja. Yang pertama ada adab mandi. Nah, mengapa sih kita harus mandi? Mengapa ya? Kenapa gitu kita harus mandi? Ada yang tahu? Jawabannya karena mandi merupakan salah satu cara untuk menjaga kebersihan badan dan menjaga kesehatan badan kita agar tidak terserang penyakit. Jadi kalau kita mandi, badan kita itu akan terjaga dan sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Kalau badan kita kotor, maka nanti badan kita mudah terserang penyakit ya, nanti gatal-gatal atau yang lainnya. Jadi kita harus mandi. Nah, berapa kali kalau mandi dalam sehari? 2 kali. Mandi dalam sehari itu 2 kali, yaitu pada waktu pagi hari dan waktu sore hari. Kalau misalnya kita mau berangkat sekolah, itu kan pasti mandi terlebih dahulu. Nah, nanti sore hari setelah selesai kita main dari luar, kita pulang ke rumah, kita mandi lagi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke adab mandi. Adab mandi artinya tata cara yang baik ketika kita mandi. Nah, anak-anak, jadi dalam Islam itu mandi itu ada tata caranya. Nah, apa saja ya tata caranya?
Yang pertama ada berdoa ketika masuk ke kamar mandi. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke kamar mandi itu jangan langsung masuk aja. Nah, itu kita harus berdoa dulu ya. Kita baca ya doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Nah, kalian harus dibiasakan ya dari mulai sekarang kalau mau masuk kamar mandi itu membaca doa terlebih dahulu. Ya, yang selanjutnya ada mandi, yaitu nomor 2, mendahulukan kaki kiri sebelum masuk ke kamar mandi. Jadi sebelum masuk ke kamar mandi kita dahulukan dulu kaki yang sebelah kiri. Jangan sampai salah, jangan sampai yang kaki kanan dulu, tapi harus kaki kiri yang dulu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 3 ada mandi, yaitu membaca basmalah. Nah, gimana coba bacaan basmalah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Pintar. Nah, itu ya yang nomor 3. Yang selanjutnya yang nomor 4 ada mandi itu ada mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, kita kalau kamu mandi, kita menyirami anggota badan kita yang sebelah kanan terlebih dahulu. Baru setelah itu yang sebelah kiri ya. Itu ada mandi yang nomor 4. Yang selanjutnya ada mandi yang nomor 5. Menggunakan sabun dan shampoo. Nah, kalau mandi kita jangan lupa harus menggunakan sabun biar tubuh kita bersih, sehat, dan juga wangi ya. Begitupun kalau kita mau keramas rambut kita itu harus memakai shampoo biar wangi juga dan rambut kita sehat. Nah, yang selanjutnya nomor 7. Nomor 6, yaitu ada mandi menggosok gigi. Nah, jadi kalau mandi kita juga jangan lupa untuk menggosok gigi biar gigi kita putih, bersih, dan juga sehat. Nah, yang selanjutnya nomor 8 ada mandi, yaitu nomor 8 ada mandi dengan air yang suci dan bersih. Nah, kita harus menggunakan airnya yang suci dan bersih ya kalau mandi. Jangan pakai air yang kotor. Nanti kalau pakai air yang kotor malah tambah kotor badan kita. Kan kita mandi untuk membersihkan badan kita ya. Jadi harus pakai air yang bersih dan suci. Nah, yang selanjutnya nomor 8. Ada mandi, ada menghemat air. Menghemat air ya. Jadi kita mandi itu harus menghemat air ya. Jangan sampai boros, jangan sampai menghambur-hamburkan airnya, jangan sampai digunakan untuk main-main lah di kamar mandi menggunakan air itu. Kita gunakan ya air itu dengan secukupnya, jangan sampai boros. Nah, itu yang nomor 8. Yang sekarang nomor 9 ada mandi, yaitu mandi sendiri, tidak dengan orang lain. Nah, kita kalau mandi itu harus sendiri, tidak dengan orang lain ya. Misalnya ada teman kita main nih ke rumah kita. Terus setelah main kita mau mandi nih, kita mandi bareng aja yuk, biar cepat misalnya. Nah, jangan seperti itu. Lebih baik kamu dulu saja mandinya, nanti setelah kamu baru aku. Nah, gitu ya. Jadi mandi itu sendiri, tidak dengan orang lain. Oke, yang selanjutnya yang nomor 10. Nomor 10 ya. Ada mandi, yaitu ada menggunakan handuk setelah selesai mandi. Ya, jadi setelah selesai mandi kita menggunakan handuk ya. Jadi jangan sampai setelah mandi itu langsung kita memakai pakaian, kan badan kita masih basah. Nanti kalau langsung memakai pakaian bisa gatal-gatal ya karena jamuran badan kita. Jadi kita harus mengelap dulu badan kita pakai handuk ya biar kering dulu badan kitanya.
Nah, yang selanjutnya, yang terakhir nomor 11, adab mandi ada keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Nah, kalau tadi kita mau masuk kamar mandi, kita mendahulukan kaki kiri dulu. Nah, kita sekarang mau keluar kamar mandi, baru kita menggunakan kaki yang kanan. Nah, jangan sampai salah ya. Kalau masuk kaki kiri, kalau mau keluar yang kaki kanan. Dan berdoa. Nah, juga kalau mau ke kamar mandi ada doanya juga ya. Kita baca sama-sama, oke? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Amin. Nah, itu doa keluar kamar mandi. Nah, itu ada adab mandi. Adabnya tadi ada berapa? Ada 11 ya. Adab mandi. Yang selanjutnya itu ada buang air besar atau kecil. Hah? Kok ada buang air besar atau kecil? Kenapa sih? Nah, itu juga kalau kita buang air besar atau kecil, ada adabnya juga ya. Jadi tidak asal aja kita kalau setelah buang air besar atau kecil, kita ngasal aja gitu membersihkannya. Tidak seperti itu, tapi itu juga ada adabnya, jangan sembarangan. Nah, ada buang air besar atau kecil. Yang pertama ada harus di tempat tertutup. Nah, kita kalau buang air besar atau kecil kan kita harus di tempat yang tertutup ya. Jangan di luar, misalnya di tempat umum. Kita buang air besar misalnya atau buang air kecil di tempat umum. Kan nanti dilihat ya oleh orang lain. Jadi harus di tempat yang tertutup ya. Yang selanjutnya yang nomor 2, ada buang air besar atau air kecil, yaitu dilakukan dengan jongkok. Nah, jadi kalau kita mau buang air besar atau buang air kecil, itu harus dilakukan dengan jongkok ya, jangan berdiri, tapi kita harus jongkok. Yang selanjutnya yang nomor 3, yaitu tidak membelakangi atau menghadap arah kiblat. Nah, ini mungkin kalian belum tahu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu kalau buang air besar atau buang air kecil itu tidak boleh membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Karena arah kiblat itu kenapa? Karena arah kiblat itu tempat sholat, tempat ibadah. Ya, jadi kita jangan membelakanginya atau menghadap ke arahnya kalau kita buang air besar atau kecil. Jadi seperti itu ya. Yang selanjutnya nomor 4, yaitu ada di dalam kamar mandi tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Nah, siapa nih yang suka baca ayat Al-Quran atau misalnya baca surat pendek kalau sedang di kamar mandi? Nah, jangan seperti itu ya. Kalau kita lagi di kamar mandi itu jangan membaca ayat Al-Quran ataupun membaca surat-surat pendek seperti itu, jangan ya, karena kamar mandi itu tempat yang kotor ya, jadi tidak sepantasnya kita untuk membaca ayat Al-Quran. Yang selanjutnya nomor 5, bersuci dengan tangan kiri. Nah, kita selepas buang air besar atau buang air kecil, kita membersihkannya dengan tangan kiri. Ya, jangan sampai tangan kanan, karena kalau tangan kanan itu untuk makan. Yang selanjutnya nomor 6, menyiram sampai bersih. Nah, jangan lupa juga sehabis buang air besar atau buang air kecil, kita menyiraminya ya, menyirami sampai bersih, jangan sampai kita lupa. Nanti kalau tidak disiram malah bau ya. Jadi kita harus siram kembali sampai bersih ya. Nah, itu ada buang air besar atau buang air kecil. Paham ya? Yang selanjutnya ada berpakaian. Nah, berpakaian juga ada tata caranya. Nah, apa sih adab berpakaian? Artinya tata cara yang baik ketika berpakaian.
Pakaian berguna untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Pakaian juga sebagai hiasan tubuh kita agar terlihat rapi dan sopan. Nah, dalam adab berpakaian ini ada adab memakai pakaiannya dan ada juga adab melepas pakaiannya. Nah, kita ke yang pertama dulu ya, ada adab memakai pakaian. Yang nomor 1 ada memakai pakaian yang bersih dan sopan. Nah, kita harus memakai pakaian yang bersih dan sopan ya, jangan memakai pakaian yang kotor, yang sobek lah, yang tidak sesuai ya pakaiannya, cuma pakai kaos dalam saja ya. Jadi kita harus memakai pakaian yang benar ya, yang rapi, yang sopan, yang bersih juga, jangan sampai yang kotor. Yang selanjutnya nomor 2, berdoa sebelum memakai pakaian. Nah, memakai pakaian juga kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya, kita baca doanya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Amin. Nah, itu doa memakai pakaian. Yang selanjutnya, yang nomor 3, ada memakai pakaian, yaitu mendahulukan dulu anggota badan yang sebelah kanan ya. Nah, memakai pakaian itu kita dahulukan dulu anggota bagian yang kanan. Nah, itu ada memakai pakaian. Selanjutnya ada melepas pakaian. Nah, kalau kita melepas pakaian juga itu tata caranya ada juga. Ya, yang selanjutnya yaitu nomor 1, mengucap basmalah. Nah, kita melepas pakaian nih, kita harus mengucap basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, pintar. Yang selanjutnya nomor 2, ada melepas pakaian, mendahulukan bagian yang kiri. Nah, kalau tadi kita memakai pakaian, kita dahulukan dulu yang kanan. Nah, kita melepas pakaiannya, kita dahulukan dulu yang kiri. Yang selanjutnya nomor 3 nih. Nomor 3, melepas pakaian dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, kalau kita melepas pakaian itu harus dengan tenang. Ya, jangan sampai tergesa-gesa atau buru-buru nih. Nanti kalau kita misalnya tergesa-gesa, baju kita bisa sobek ya. Jadi harus dengan tenang. Yang selanjutnya ada nomor 4, yaitu membaca doa melepas pakaian. Nah, melepas pakaian juga ada doanya. Kita baca yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Amin. Nah, itu doa melepas pakaian. Yang selanjutnya nomor 5 nih. Nomor 5 terakhir ada melepas pakaian, yaitu meletakkan baju pada tempatnya. Nah, jadi kalau kita setelah selesai memakai pakaiannya, kita letakkan kembali di tempatnya. Jangan sampai kita meletakkannya sembarangan ya. Nih, kalian kalau misalnya setelah pulang sekolah, kita melepas pakaian, terus kita simpan misalnya di dapur, di meja makan lah, atau misalnya di lantai, disimpan gitu aja. Nah, jangan seperti itu ya. Kita letakkan kembali di tempatnya biar rapi, biar tersusun lagi. Nah, itu ada melepas pakaian. Jadi setiap hal itu ada adabnya, termasuk kita mandi, buang air besar atau kecil, terus memakai pakaian dan melepas pakaiannya, itu kita ada adabnya ya. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar tentang adab mandi, ada buang air besar atau kecil, adab berpakaian. Karena kita sudah tahu dan kita sudah paham adab-adab tersebut, jadi kita harus biasakan ya, dari mulai sekarang biasakan kalau kita mandi, kalau kita berpakaian, kita harus biasakan menggunakan tata cara yang tadi ya, biasakan. Nah, karena kita sudah paham. Nah, mungkin hari ini
kita sudah selesai belajar tentang adab mandi dan berpakaian. Anak-anak sudah paham ya? Sudah paham, pinter. Nah, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check, yeah, check, yeah, check,